Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian, ilmu yang mesti kita pelajari ada dua. Yang pertama, ilmu mengenai hak-hak Allah. Terkadang hak Allah itu ada dalam tubuh kita, seperti salat, seperti puasa. Terkadang hak-hak Allah itu ada dalam harta kita, seperti zakat, seperti sedekah. Inilah ilmu pertama yang mesti kita fahami. Ilmu mengenai hak-hak Allah. Lalu ilmu yang kedua adalah ilmu mengenai Allah. Sebenarnya Allah itu siapa? Apa saja sifat dan anggaplah kriterianya. Nah, ini ilmu yang kedua, ilmu mengenai Allah. Asmaul Husna ini satu-satunya ilmu yang berbicara tentang Allah. Tidak ada ilmu yang kedua. Satu-satunya ilmu yang berbicara mengenai siapa Allah hanyalah Asmaul Husna. Alhamdulillah, beberapa pengantar telah disampaikan pada pertemuan lalu. Dan hari ini insya Allah kita memasuki poin yang ketiga, yaitu makna al-husna. Nama-nama Allah dinamakan Asmaul Husna. Asma artinya nama-nama, al-husna artinya baik atau sempurna. Kenapa nama-nama Allah dinamakan husna? Kalau nama saya dan nama ibu semua tidak dikatakan dengan husna. Bahkan nama Nabi kita sekalipun tidak dinamakan dengan husna. Jadi husna itu hanya untuk nama Allah. Lantas kenapa? Nah, di sini penulis mengatakan nama-nama dan sifat Allah semuanya adalah husna, yakni sangat indah dan sempurna. 4 kali ayat mengulang-ulang kalimat husna bagi nama-nama Allah. Jadi ada 4 ayat yang mengatakan bahwa nama-nama Allah adalah husna. Misalnya di akhir surat Al-Hasr, misalnya pula di bagian akhir surat Al-Isra, begitupun di dalam surat Al-A'raf. Misalnya Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Jadi nama-nama Allah itu adalah husna. Apa alasannya? Yang pertama, karena nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang agung. Jadi nama Allah dinamakan husna, nama yang indah, karena nama Allah sekaligus sifat-sifat bagi Allah. Nah, ibu berbeda dengan kita. Banyak orang kasih contoh, misalnya nama kamu siapa? Namanya Ahmad, artinya terpuji. Tapi begitu dia berbicara ternyata tercela bicaranya. Begitu kita ikuti perilakunya, ternyata banyak perilakunya yang sangat buruk.
Jadi antara nama yang sangat indah tidak sinkron dengan perilaku dan akhlak yang sangat buruk. Jadi nama kita selalu tidak seindah perbuatan kita. Nama kita selalu tidak mencerminkan sifat kita. Ambil contoh yang kedua, seseorang yang namanya mukmin. Itu nama yang sangat bagus. Tapi ketika kita lihat sifatnya, ternyata sifat di balik nama ini tidak seindah nama. Namanya mukmin, tapi kalau berbicara dusta. Padahal bicara dusta itu kan munafik. Namanya mukmin tapi sifatnya munafik. Apabila dia berjanji sering tidak ditepati, wah itu sifat munafik itu. Nah, jadi intinya nama-nama indah kita sebagai manusia sering tidak sejalan dengan sifat-sifat kita yang buruk. Nah, adapun Allah Azza wa Jalla, semua nama Allah itulah sifat Allah. Jadi nama Allah Ar-Rahman yang artinya Maha Penyayang, kenyataannya sifat dan perbuatan Allah penuh dengan kasih sayang. Nama Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Kenyataannya sifat Allah dan perbuatan Allah semuanya menunjukkan makna dari Ar-Razzaq. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, Maha memberi. Kenyataannya memang Allah Maha memberi. Nah, jadi nama-nama Allah adalah sifat-sifat Allah. Kalau manusia, nama-nama kita sering bukan sifat-sifat kita. Saya kira ketika kita kelahiran seorang anggota keluarga, entah anak, entah cucu, yang pertama kali kita lakukan untuk melakukan pencitraan adalah mencari nama terindah. Itu cara pertama kita untuk menyematkan dan mencitrakan seorang anak. Kita carikan nama yang indah. Gak ada nama-nama yang sembarangan untuk anak-anak kita. Semuanya nama-nama yang indah. Tapi sekali lagi, karena manusia ini punya keterbatasan, punya kekurangan, sering sekali manusia tidak mampu bersifat seperti nama. Namanya indah, tapi dia gak memiliki sifat yang indah. Baiklah, makanya nama Allah dinamakan Husna, yang artinya indah. Karena apapun nama Allah, emang itulah sifat Allah. Kalau nama Allah itu Al-Afu, Maha Pemaaf, memang Allah itu nggak pernah dendam. Allah itu Maha Pengampun. Ketika misalnya nama Allah Al-Qayyum, Maha Mengurus, memang tidak ada orang yang diabaikan oleh Allah. Ya, jauh sebelum kelahiran manusia berada dalam rahim ibu, Allah sudah mulai mengurus. Dan Allah nggak pernah berhenti mengurus hambanya. Karena Allah adalah Al-Qayyum, yang artinya Maha Mengurus. Ini alasan pertama kenapa nama Allah dinamakan Husna, artinya sangat indah. Alasan yang kedua, kemuliaan ilmu dengannya, karena ilmu tentang Asmaul Husna adalah ilmu yang paling mulia. Nama-nama Allah dinamakan Husna, yang artinya indah, karena ilmu tentang Asmaul Husna ini adalah ilmu yang sangat indah. Nah, jadi dari sekian banyak, anggaplah semacam wacana dalam pikiran kita. Wacana atau ilmu teragung dalam pikiran kita adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan nama Allah itu Husna, karena ilmu tentang nama-nama Allah adalah ilmu yang sangat indah, ilmu yang sangat agung. Yang ketiga, nama-nama Allah dinamakan Husna, yang artinya sangat indah, karena Allah janjikan balasan berupa surga bagi siapa yang menjaganya, balasan bagi siapa yang berzikir dengannya, pemberian bagi siapa yang berdoa dengannya. Oh, dinamakan Husna, indah.
Pertama katanya karena Allah akan memberikan surga bagi orang yang menjaga Asmaul Husna. Nah ibu yang saya hormati, apa ada yang lebih indah dari surga? Gak ada. Di dunia kehidupan tak lagi menemukan kematian. Di dunia, di surga. Di surga, kehidupan tidak lagi terhentikan oleh kematian. Di surga, sehat tidak lagi bertemu dengan sakit. Di surga, usia muda tidak lagi sampai kepada usia tua. Di surga, kecukupan gak pernah mengalami kekurangan. Maka begitu orang sampai di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalian telah sampai di surga. Innalakum an tahyau fala tamutu abada. Di surga ini kalian akan hidup, jadi tidak ada lagi yang mati. Wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Di surga ini kalian semua akan sehat dan tidak ada yang sakit di sini. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Di surga ini kalian semua usia muda, jadi tidak ada lagi yang tua di sini. Wa innalakum an tan'amu fa innalakum an famala wa innalakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Di surga ini kalian akan serba cukup, jadi tidak ada sedikit pun kekurangan kalian. Inilah 4 hal surga itu. Hidup tanpa mati, sehat tanpa sakit, muda tanpa tua, serba cukup tanpa pernah kurang. Ini surga. Maka ibu yang saya hormati, dunia ini gak akan memberikan 4 hal ini untuk anak. Dunia ini memberikan kita hidup, tapi besok dia akan memberikan kita mati. Kenapa itu? Yang 4 itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surga, kalian telah sampai di surga. Lalu Allah berfirman, di surga ini, innalakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup, maka tidak ada lagi yang mati di antara kalian. Nomor 1. Yang kedua, wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Di surga ini kalian semua akan selalu sehat, maka tidak ada lagi yang sakit. Yang ketiga, wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Di surga ini kalian semua akan diberikan usia muda dan tidak ada lagi yang akan tua di sini. Yang keempat, wa innalakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Di surga ini kalian akan serba dicukupi, sehingga sebesar debu pun tidak akan ada kekurangan kalian. Jadi 4 hal inilah surga itu. Hidup tanpa mati, sehat tanpa sakit, muda tanpa tua, serba cukup tanpa ada sedikit pun kekurangan. Nah, kalau ini surga, yang 4 ini gak akan Anda temukan di dunia. Di dunia Anda ingin hidup tanpa mati, mustahil. Anda ingin sehat tanpa sakit, mustahil juga. Anda ingin muda tanpa tua, mustahil. Anda ingin cukup segala-galanya dan gak pernah kekurangan apapun, itu pun mustahil. Makanya Allah menyebutkan Al-Quran, dunia ini, kata Allah, mata'ul ghurur dalam beberapa ayat. Dunia ini kesenangan yang menipu. Iya, dunia ini memberikan kita kesenangan, tapi menipu. Kenapa? Karena pada hari ini dunia memberikan kita kesenangan, kita bahagia, kita tertawa, bahkan kita buat acara makan-makan bersama karena kesenangan yang diberikan dunia. Tapi setelah setahun, setelah 2 tahun, 3 tahun, Allah pun mengambil kesenangan ini, lalu ujungnya kita menangis. Ya salam, itulah kesenangan yang menipu itu. Dia datang membuat kita tersenyum, dan dia pergi membuat kita menangis seolah-olah kita nggak pernah bahagia. Memiliki anak tuh bahagia sekali. Senyum kita memiliki anak tuh, tapi qadarullah begitu anak kita wafat, kita pun menangis seolah-olah kita nggak pernah bahagia dengan anak itu. Datang musibah menghapus bahagia selama bertahun-tahun. Maka Allah mengatakan itulah dunia.
memberikan kalian kesenangan. Tapi semua kesenangan yang diberikan dunia akan kalian tebus dengan perpisahan yang membuat kalian menangis. Sehingga seolah-olah kalian gak pernah melihat kebahagiaan itu. Nabi kita dalam hadis sahih ini tentang surga juga. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, yu'ta bi abasi ahlil ardi min ahlil jannah fayughmasu fil jannati ghamsah. Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil seseorang yang paling menderita di dunia. Hidupnya miskin, sepanjang hayat selalu sakit-sakitan. Anak-anaknya gak ada yang beres. Pokoknya dipanggilkanlah orang yang paling menderita di dunia. Kemudian Allah mencelupkannya ke surga, memasukkannya ke surga hanya beberapa detik, kemudian diambil lagi. Allah berfirman, hal ra'aita bu'san qat? Kamu pernah melihat penderitaan gak? Orang ini mengatakan gak pernah saya lihat penderitaan. Padahal sepanjang hayat, anggaplah 60, 78 tahun, orang ini hidup di atas berbagai penderitaan. Penderitaan sakit, penderitaan miskin, penderitaan pasangan hidup yang berkhianat. Sepanjang hayat terhimpun semua penderitaan untuk orang ini. Tapi hanya beberapa detik Allah masukkan ke surga. Dia lihat surga semuanya lalu dicabut. Allah bertanya, hal ra'aita bu'san qat? Pernah kamu lihat penderitaan? Orang ini mengatakan, enggak, saya enggak pernah lihat penderitaan itu. Wa yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil jannah. Lalu kemudian Allah pun memanggil manusia paling senang di dunia ini, tapi dia penghuni surga, penghuni neraka. Hartanya di mana-mana, kesehatannya nggak pernah terganggu, anak-anaknya semuanya sukses. Allah panggil orang yang paling bahagia di dunia sepanjang usia, tapi memang dia penghuni neraka. Kemudian Allah memasukkannya ke neraka beberapa detik. Beberapa detik saja, tidak sampai 1 menit. Kemudian setelah itu ditanya, hal ra'aita na'iman qat? Kamu pernah lihat kenikmatan enggak? Dia mengatakan enggak, sedetik pun saya tidak pernah lihat kebahagiaan. Jadi itulah surga. Sedetik di surga membuat Anda melupakan semua penderitaan sepanjang hayat di dunia. Begitupun neraka. Sedetik di neraka membuat penjahat-penjahat itu enggak pernah ingat ada kebahagiaan. Iyalah ibu sekalian, kalau orang di neraka masih ingat kebahagiaan, tentu penderitaan neraka itu sedikit berkurang. Dan kalau orang-orang di surga masih ingat penderitaan dunia, tentu saja kebahagiaan surga ini berkurang. La haula wala quwata illa billah. Semoga masuk surga kita semuanya. Allah dalam beberapa ayat menyebutkan surga itu dengan husna. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang hidup dalam berbuat baik, akan kami berikan pula kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan adalah surga. Nah, jadi kalian melakukan husna, melakukan kebaikan, maka aku berikan kalian husna, yaitu surga. Jadi dalam ayat tersebut Allah menyebutkan surga itu dengan husna. Ya, terkadang Allah sebutkan surga itu dengan jannah. Terkadang Allah sebutkan surga itu dengan husna. Seperti dalam surat yang tadi saya baca. Terkadang pula Allah sebutkan surga itu dengan rahmat. Misalnya di akhir surat Al-Insan Allah berfirman, yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Allah akan memasukkan orang-orang yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Maksudnya surga. Nah, dalam surat Yunus Allah menyebutkan surga itu husna. Kenapa? Ternyata karena orang yang menjaga asmaul husna akan sampai ke surga.
Menjaga bukan sekedar hafal, menjaga dengan 3 pengertian. Pengertian pertama hafal. Pengertian kedua yang berat. Apa itu? Yakin dengan maknanya. Maknanya sih kita tahu, tapi sering kita nggak yakin. Ar-Rahman artinya Allah Maha Penyayang. Tapi bayangkan kalau ibu dalam keadaan sakit, sakitnya pun sudah 2 tahun, makin hari makin tak ada yang peduli, sementara sakit semakin berat. Pertanyaannya adalah, dalam situasi seperti itu, ibu yakin nggak dengan makna Ar-Rahman itu? Anda nggak melihat Ar-Rahman itu dalam kehidupan Anda karena Anda dalam keadaan sakit. Tapi apakah karena Ar-Rahman itu Anda nggak lihat dalam kehidupan Anda, lalu kemudian Anda ragu terhadap makna Ar-Rahman? Nah, jadi yang terberat dalam belajar Asmaul Husna bukan memahami maknanya, tetapi meyakini maknanya. Dan dalam agama kita, ilmu yang paling tinggi adalah yakin. Di bawahnya adalah faham. Ya, apa yang udah Anda fahami itu ilmu. Tapi ilmu yang dangkal. Adapun ilmu yang tinggi apabila apa yang Anda fahami itu betul-betul menjadi keyakinan Anda. Nah, contoh misalnya kita baca ayat Al-Quran, Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah akan aku kabulkan. Kita faham itu bahwa kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, kita faham. Tapi apakah kita yakin? Sering sekali faham kita bukan yakin kita. Kita faham banyak kebaikan, tapi sering kita nggak yakin dengan banyak kebaikan itu. Nah, maka menyempurnakan dan menjaga Asmaul Husna, pengertian yang pertama menghafalnya. Pengertian yang kedua memahami sampai ke tingkat yakin. Nah, ini yang berat. Di antara nama Allah Asy-Syafi, Allah Maha Menyembuhkan. Itu nama Allah itu. Tapi ini saya sakit sudah 5 tahun. Saya nggak melihat ada nama Allah Asy-Syafi, Allah Maha Menyembuhkan. Nama Allah Ar-Razzaq, Maha Memberi rezeki. Tapi saya sudah hidup dalam penderitaan dan lilitan hutang piutang yang sangat banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini jamaah sekalian, masihkah Anda yakin Allah itu Ar-Razzaq sementara Anda dalam kemiskinan? Masihkah Anda yakin Allah Maha Menyembuhkan sementara Anda dalam keadaan sakit? Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau kajian Asmaul Husna itu hanya untuk faham, itu sangat mudah. Tapi yang paling berat, bagaimana semua pemahaman-pemahaman itu menjadi keyakinan. Nah, cuman ingin saya sampaikan Ibu, kalau pemahaman Anda tentang Asmaul Husna ini kemudian menjadi keyakinan Anda, di saat itu Allah Anda merasakan nikmatnya memiliki Allah. Nikmatnya memiliki Allah, nikmatnya menuhankan Allah. Enggak sekedar karena Anda faham arti nama-namanya, tapi ketika Anda sangat yakin dengan arti nama-nama itu. Ar-Rahmanir Rahim, Anda yakin? Ar-Razzaq, Anda yakin? Ketika nama-nama, makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah betul-betul menjadi keyakinan Anda, saat itu Anda rasakan menuhankan Allah itu nikmat yang enggak bisa tergantikan dengan apapun. Sekira ibu semua tahulah kisah seorang wanita yang dijuluki dengan Masyitah itu. Wanita yang dijuluki siapa? Masyitah. Itu cerita dari sejak kita kecil. Seorang wanita yang beriman, tapi tempat tinggalnya di istana penguasa yang zalim itu.
Akhirnya suatu hari ketika dia menyisir rambut, jatuhlah sisir ini, refleks dia ucapkan nama Allah. Putri sang raja bertanya, nama siapa yang baru saja kamu sebutkan? Dia mengatakan nama Allah, nama Tuhan saya. Memangnya ayah saya bukan Tuhan? Bukan, ayah kamu bukan Tuhan. Tuhan yang benar adalah Allah. Sang putri langsung saja melaporkan ini kepada ayahnya. Tidak tanggung-tanggung, simpelnya Masyito ini dihukum mati dengan cara yang sangat kejam. Si penguasa membawa atau mendatangkan penggorengan kuali besar, penggorengan besar raksasa diisi dengan minyak zaitun. Sewaktu minyak ini sudah mendidih, sang penguasa mengatakan, Masyitah, di depanmu minyak yang sudah mendidih. Kalau kamu masih tetap dalam keyakinanmu, anakmu yang nomor 1 ini akan dibuang. Masyitah ternyata tidak ragu. Itulah yakin itu ibu sekalian. Masyitah bilang tidak. Saya tetap dalam iman saya. Akhirnya anak pertama Masyitah ini diseret. Anda coba bayangkan anak itu berteriak sekencang apa itu. Diseret menuju belanga yang sangat besar lalu kemudian dibuang ke dalam. Ya, hitungan beberapa detik mungkin anak ini langsung meninggal, mati di depan mata. Bagaimana Masyito? Kamu mau berubah imanmu? Kata Masyito, enggak. Saya enggak mau. Akhirnya dipanggilkan, diambil, diseret lagi anak nomor 2. Kemudian dibuang lagi ke dalam belanga tersebut. Hitungan berapa detik, anak ini pun mati meregang di depan mata seorang ibu. Lalu raja mengatakan, Masyito, kamu masih tetap dalam imanmu? Masyito mengatakan iya. Masyito menangis untuk kematian anak-anaknya. Hatinya terluka. Hatinya sakit sekali. Tapi ini iman. Akhirnya giliran anak yang sedang digendong. Masyito sedikit ragu untuk maju. Karena dia disuruh untuk meloncat langsung. Tetapi Masyito ini tidak langsung meloncat. Dia perhatikan anak kecil yang sedang dia gendong. Qadarullah, coba lihat. Di saat itu anak kecil yang sesungguhnya nggak bisa berbicara, tiba-tiba Allah berikan kemampuan berbicara. Anak kecil ini mengatakan, Isbiri ya ummah. Wahai ibuku, bersabarlah. Sudahlah, anak yang belum bicara tiba-tiba bicara memberikan kekuatan terdahsyat. Anak ini mengatakan, ibu bersabarlah. Akhirnya Masyito meloncat ke dalam belanga raksasa dengan anak kecil itu dan mati. Nah, apa yang ingin kita garis bawahi di sini? Aduh, kematian anak pertama tadi, coba deh kita dengar ceritanya, kita sakit sendiri. Begitupun anak kedua, begitupun anak ketiga. Yang ingin kita garis bawahi, ini yang dinamakan halawatul iman. Ini yang dinamakan dengan manisnya iman. Pahit sekali melihat anak pertama tadi. Tambah pahit lagi dengan anak kedua. Tambah pahit lagi ketika dia harus meloncat dengan anak kecil, bayi yang masih kecil. Tapi semua pahit ini, ketika dicampur dengan manisnya iman, ternyata pahit ini kalah dengan manisnya iman. Bilal radhiyallahu anhu ketika dia bersekukuh untuk mempertahankan tauhid la ilaha illallah, akhirnya penguasa-penguasa Mekah memaksa Bilal mengenakan baju besi di musim panas. Jadi jangankan besi gitu kan, Anda jalan di atas aspal saja di musim panas, nggak kuat kita melangkah 3 langkah. Itu musim panas Indonesia, musim kemarau Indonesia. Nah sekarang bayangkan kalau musim panas di Arab kadang-kadang sampai 50 derajat Celcius. Lalu si Bilal ini disuruh menggunakan baju besi.
Hasilnya seluruh tubuhnya melepuh dan semakin panas. Tapi Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Enggak, Tuhanku satu, saya tidak mau bertuhan kepada berhala kalian. Ahadun ahad. Nah, di kemudian hari, ketika ketika Islam ini sudah menang, Bilal ini pernah ditanya, wahai Bilal, dulu ketika kamu dipaksa menggunakan baju besi di musim panas, itu rasanya bagaimana? Kata Bilal, itu sakit sekali. Rasanya seluruh tubuh ini dibakar. Terus apa kiat kamu bisa kokoh dengan ahadun ahad? Beliau mengatakan, jadi begini, siksaan itu sakit sekali. Tapi begitu saya campurkan dengan iman, ternyata siksaan itu kalah dengan nikmatnya iman. Jadi betullah apa yang dikatakan Nabi kita bahwa iman itu memiliki rasa manis. Nah, ini ujian-ujian kita nih. Ujian-ujian kita ini pahit, tapi karena Anda belum campur dengan iman. Kalau Anda sudah rasakan manisnya iman, pahitnya ujian akan kalah dengan manisnya iman itu. Ya, akan kalah dengan manisnya iman. Baiklah, kita kembali ke pembicaraan kita. Jadi menjaga Asmaul Husna, menyempurnakan Asmaul Husna, pertama hafal, kemudian fahami maknanya, ketiga yakini maknanya. Dan yang keempat, apapun konsekuensi Asmaul Husna itu jalankan. Jalankan. Misalnya Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya saya harus sholat. Karena orang yang sholat disayang oleh Allah. Konsekuensinya saya pun harus penyayang kepada orang-orang, kepada manusia, bahkan kepada binatang. Karena orang yang penyayang itu disayang oleh Ar-Rahman. Baik. Kemudian berikutnya, balasan bagi siapa yang berzikir dengannya. Allah janjikan surga untuk membalas zikir-zikir kita dengan Asmaul Husna. Tapi zikir Asmaul Husna itu enggak berarti Allah, Allah, Allah gitu, bukan. Itu keliru. Kenapa keliru? Ibu yang saya hormati, kalau Anda hanya menyebutkan Allah, di situ belum ada sanjungan. Belum ada pujian. Tapi kalau Anda sambung dengan yang lain, baru ada pujian. Misalnya Allahu Akbar, itu baru ada pujian. Begitu Anda katakan Alhamdulillah, itu baru ada sanjungan. Begitu Anda katakan Subhanallah, di situ baru ada makna keagungan. Tapi kalau cuma satu makna saja, Allah gitu, enggak terasa ada satu sanjungan. Enggak terasa ada pujian, enggak terasa ada keagungan. Sama aja lah, misalnya kalau ada seseorang namanya Budi. Hanya dengan satu kali Budi, Anda sebut berkali-kali Budi, 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 enggak ada nilai sanjungannya sama sekali. Tapi begitu Anda tambahkan dengan kata sifat, Pak Budi itu saleh, Pak Budi itu saleh, di situ baru ada sanjungan. Nah, jadi keliru orang yang berzikir hanya dengan menyebutkan satu kata. Allah, 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 keliru. Kenapa? Karena kalau hanya dalam satu kata, tidak ada nilai sanjungan, tidak ada nuansa pujian. Tapi begitu disambung, baru. Misalnya katakan Allahu Akbar. Misalnya Anda katakan Subhanallah. Misalnya Anda katakan La ilaha illallah. Misalnya Anda katakan la haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian berikutnya, Allah pun berjanji pemberian bagi siapa yang berdoa dengannya. Itu janji Allah. Siapapun yang meminta kepada Allah sambil menyebutkan nama-nama Allah, doa-doanya enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di antara faktor terbesar doa seseorang didengar oleh Allah ketika Anda sebutkan nama-nama Allah dalam permintaan Anda. Misalnya Anda katakan, ya Allah, aku meminta kepadamu karena Engkau Maha memberi. Aku meminta kepadamu karena Engkau Maha mendengar. Aku meminta kepadamu karena Engkau Maha menyayangi. Aku meminta kepadamu karena semua keinginanku ada padamu. Aku meminta kepadamu karena Engkau tidak terhalangi apapun untuk memberi. Semakin berlama-lama, semakin Anda sebutkan Asmaul Husna yang lebih banyak, semakin doa Anda ini didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai di sini saya ingin sampaikan satu rahasia yang boleh jadi tak terfahami oleh banyak orang. Apa itu? Di saat Anda berdoa, apalah doa Anda gitu ya, di situ ada dua unsur. Unsur pertama, keinginan Anda. Unsur kedua, Allah yang menjadi tempat Anda meminta. Misalnya Anda katakan, ya Allah, berilah aku kesehatan. Nah, kesehatan itu keinginan Anda. Tapi ketika Anda menyebut nama Allah, ya Allah, itu Allah. Pertanyaan ibu sekalian yang saya hormati, mana yang menjadi tujuan utama dalam doa? Keinginan Anda kah atau nama Allah itu? Selama ini yang terfahami oleh orang banyak, tujuan dalam doa adalah keinginan saya. Bukan itu tujuan utama dalam doa. Tujuan utama dalam doa adalah nama Allah. Artinya dengan doa ini Anda mengakui nama-nama Allah. Kenapa Anda berdoa? Untuk mengakui Allah Maha mendengar. Kenapa Anda berdoa? Karena saya mengakui Allah itu Maha memberi. Kenapa Anda berdoa? Karena saya mengakui Allah itu memiliki segala-galanya. Nah, jadi tujuan utama dalam doa adalah nama Allah. Tujuan yang kedua dalam doa adalah keinginan Anda. Makanya jamaah sekalian, kalau Anda hanya menyebutkan keinginan Anda dan Anda nggak menyebutkan nama Allah, keinginan Anda tidak dinamakan doa. Aku minta sehat. Apakah itu doa? Bukan. Aku minta selamat. Apakah itu doa? Bukan. Tapi begitu Anda sebutkan nama Allah, keinginan Anda itu jadi doa. Ya Allah, aku ingin sehat. Barulah doa namanya. Ya Rahman, aku ingin selamat. Barulah doa namanya. Jadi yang membuat doa Anda menjadi doa bukan karena keinginan yang disampaikan, tapi karena nama Allah yang disebutkan. Nah, oleh sebab itu ibu sekalian, cobalah lebih banyak lagi menyebutkan nama Allah dalam satu permintaan. Jazakallahu khair. Dulu ada seorang sahabat Nabi, beliau bersafar, ya, namanya Abu Ma'qil radhiyallahu anhu. Beliau seorang pedagang bersafar artinya pedagang luar kota menempuh perjalanan yang jauh, melintasi Sahara. Dalam perjalanan itu tiba-tiba dia dihadang oleh seorang rampok. Rampok mengatakan, serahkan semua kekayaanmu. Kata Abu Ma'qil radhiyallahu anhu, iya, ambil semuanya. Ini modalku, ini untungku, ini uangku, ambil semuanya. Tapi biarkan aku hidup. Si rampok itu mengatakan, tidak, saya juga akan mengambil nyawa kamu. Kata dia, kamu nyari uang kan? Gak ada hubungannya dengan nyawa saya. Kata rampok itu, kalau kamu masih hidup berarti saya juga terancam. Bisa aja kamu balas dendam, mencari saya, kemudian untuk membunuh saya. Jadi saya ngambil uangmu, seluruh dagangmu, dan saya juga ngambil nyawa kamu. Abu Ma'qil radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu baiklah, tapi biarkan saya salat 2 rakaat. Ibu yang saya hormati, la haula wala quwwata illa billah. Salat 2 rakaat dalam keadaan susah, sangat ampuh sekali membuka pintu pertolongan Allah.
Sebelum saya lanjutkan kisah saya tambahkan 2 kisah untuk menguatkan hal ini. Agar ibu tahu senjata terbesar ibu dalam kesusahan itu adalah salat 2 rakaat. Nabi kita berkisah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ketika Ibrahim alaihissalam melewati Mesir bersama istri tercantiknya, wanita tercantik yang menjadi istrinya itu Sarah. Ini penguasa yang jahat, tidak boleh lihat wanita cantik, dia harus nikmati. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melewati kerajaan bersama istrinya Sarah, tiba-tiba nampaklah wanita tercantik yang belum pernah terlihat oleh secantik itu. Akhirnya penguasa mengatakan ini harus masuk kamar saya dulu, kalau tidak boleh lewat. Nabi kita bercerita, Sarah radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim, minta waktu untuk berwudu. Kemudian dia minta waktu untuk salat 2 rakaat. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku enggak pernah mengkhianati suamiku. Maka jagalah aku dari laki-laki jahat itu. Seperti ibu tahu ketika Sarah sampai di kamar sang raja, raja itu jadi stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu Sarah keluar, raja ini normal lagi, tangannya berfungsi, semua tubuhnya berfungsi. Akhirnya Sarah disuruh masuk lagi. Begitu Sarah masuk kamar, raja stroke lagi. Akhirnya raja melepaskan pergilah. Nah, di sini Anda lihat bahwa Sarah ingin minta perlindungan Allah, tapi sebelumnya dia salat 2 rakaat. Contoh yang kedua, kisah anak muda di zaman Bani Israel bernama Juraij. Ini pun dikisahkan Nabi kita dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu Juraij ini dituduh punya anak hasil zina dengan seorang pelacur, padahal Juraij ini seorang anak muda yang sangat saleh. Tapi kemudian dia difitnah telah menghamili seorang wanita sampai melahirkan anak. Kediaman Juraij yang hanya gubuk kecil tempat ibadah, mereka ratakan dengan tanah. Mereka maki-maki, mereka menghakimi Juraij secara massal. Juraij berkata, ada apa ini? Mereka mengatakan, jangan pura-pura tak tahu. Kamu menghamili wanita ini anak kamu. Juraij mengatakan, ntar dulu, saya nggak merasa punya anak. Saya pun nggak pernah merasa menyentuh wanita ini. Akhirnya terjadilah debat kusir. Juraij mengatakan, kalau begitu izinkan saya salat 2 rakaat. Juraij berwudu, dia salat 2 rakaat, lalu Juraij mengatakan, sini bayinya. Bayi merah itu dibawakan ke depan Juraij. Juraij meletakkan telunjuk di atas perut bayi itu. Juraij mengatakan, wahai bayi, sebetulnya ayahmu siapa? Bayi ini mengatakan, Abi Ar-Ra'i, ayahku penggembala kambing yang di sana. Akhirnya satu kampung menyesal, mereka minta maaf, mereka mengatakan, wahai Juraij, gubuk yang kami runtuhkan akan kami bangun dengan perhiasan. Juraij mengatakan, dah saya enggak butuh tempat, kembalikan saja tempat semula. Jadi maksudnya ibu sekalian yang saya hormati, kapanpun Anda dalam kesulitan, nomor 1, berwuduklah sebagus-bagusnya. Lalu lakukan salat sebagus-bagusnya. Setelah itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda lakukan 2 hal ini dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat Anda, insya Allah Anda akan melihat jalan keluar yang sangat ajaib dan indah dari Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kisah laki-laki tadi, sahabat Nabi yang bernama Abu Ma'qil radhiyallahu anhu. Si perampok bersikeras, harta bendamu akan saya ambil, setelah itu kamu saya bunuh. Abu Ma'qil radhiyallahu anhu mengatakan, baiklah, izinkan saya salat 2 rakaat. Abu Ma'qil salat 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Sampai di rakaat kedua,
tepatnya sewaktu dalam sujud, Ma'qil radhiyallahu anhu memanggil nama Allah. Dia menyebutkan Asmaul Husna. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bimulkika alladhi la yudham wa bi'izzika alladhi la yuram wa binurika alladhi mala'a arkana arshik an takfiyani syarra hadzal lis. Allahumma ya mughith aghithni. Allahumma ya mughith aghithni. Allahumma ya mughith aghithni. Artinya, Allahumma inni as'aluka bimulkika alladhi la yudham. Ya Allah, aku meminta kepadamu karena Engkau penguasa yang enggak pernah kalah. Wa bi'izzika alladhi la yuram. Aku meminta kepadamu karena keperkasaanmu tidak pernah lemah. Wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik. Aku meminta kepadamu demi cahayamu yang menerangi setiap tiang-tiang arasmu. Ya Allah, lindungi aku dari penjahat ini. Allahumma ya mughith aghithni. Wahai Engkau yang Maha menolong, tolonglah aku. Allahumma ya mughith aghithni. Wahai Engkau yang Maha menolong, tolonglah aku. Allahumma ya mughith aghithni. Wahai Engkau yang Maha menolong, tolonglah aku. Dia memanggil nama Allah dalam doanya. Maka tadi saya katakan, dalam doa yang kita panggil-panggil keinginan kita keliru. Keinginan Anda cukup disebutkan, yang perlu Anda panggil-panggil dalam doa adalah nama Allah. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Razzaq. Baru ujung-ujungnya Anda sebutkan keinginan Anda satu kali saja. Nama Allah itu yang perlu jadi fokus utama Anda. Begitu Abu Ma'qil ini selesai salat, Assalamualaikum. Ternyata dia melihat perampok itu sudah mati bersimbah darah. Dan di samping rampok itu ada seorang laki-laki penunggang kuda berdiri tegak. Kata Abu Ma'qil, "Man anta?" Anda ini siapa? Beliau mengatakan, "Ana malakun minas sama'ir rabi'ah." Saya adalah malaikat yang turun dari langit keempat. Iya. Beliau mengatakan, ketika engkau memanggil nama Allah, Allahumma ya mughith, engkau memanggil nama ini pertama kalinya, bergetar langit. Engkau kembali memanggil nama Allah, kembali langit bergetar. Ketika engkau memanggil nama Allah lagi yang ketiga, kembali langit itu bergetar. Lalu kemudian Allah mengatakan, seorang hamba memanggil-manggilku. Dia dalam kesulitan. Akhirnya aku minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk memberikan pertolongan. Jadi kembali kepada kajian kita jamaah sekalian yang saya hormati. Buku ini judulnya The Miracle of Asmaul Husna. Keajaiban Asmaul Husna. Inilah judul asli dari buku ini. Jadi dalam doa kita, ibu yang saya hormati, yang terpenting dalam doa kita bukan keinginan kita itu, tapi nama Allah. Nama-nama Allah itulah yang menjadi rahasia besar dalam doa-doa kita. Baik. Kita lanjutkan poin yang keempat, karena nama tersebut indah dalam pendengaran dan indah pula dalam hati. Semua nama-nama Allah dinamakan husna, ya karena memang indah terdengar, indah pula dalam hati. Ya, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Mannan, Al-Wahhab. Nama-nama Allah ini indah dalam hati. Maksudnya apa? Maksudnya begini jamaah sekalian. Terkadang kita ngerasa kayak putus asa gitu dengan ujian yang berat. Itu kan? Tapi begitu kita dengar nama Allah, lalu kita merasakan ada harapan. Misal, ada seseorang yang hidup dalam keadaan susah dan dia tidak melihat ada pertolongan. Tapi begitu dia sebutkan nama Allah, ya Rahman, wahai yang Maha Penyayang, makna di dalam Ar-Rahman ini tiba-tiba mengeluarkan putus asa itu menjadi harapan.
Maka di sini penulis mengatakan nama-nama Allah itu indah terdengar, indah pula di dalam hati. Karena semua nama Allah memiliki makna yang menghasilkan harapan dan optimisme. Kadang-kadang ada nama indah terdengar tapi maknanya tidak menghasilkan optimisme. Adapun nama-nama Allah, makna nama-nama Allah itu membuahkan optimisme. Ya, misalnya orang yang sedang sakit lalu dia sebut nama Allah Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Bukankah arti Asy-Syafi yaitu Maha menyembuhkan, maknanya menjadi optimisme bagi orang yang sedang sakit? Orang yang sedang terlilit hutang piutang misalnya, hidup mulai menemukan putus asa. Tapi begitu dia sebutkan nama Allah, Ya Razzaq, Ya Karim, wahai yang Maha memberi rezeki, wahai yang Maha memberi karunia. Bukankah makna nama-nama Allah itu memberikan harapan dan optimisme ke dalam hati? Nah, jadi oleh sebab itulah di sini beliau mengatakan nama-nama Allah itu indah terdengar, indah pula dalam hati. Kenapa indah dalam hati? Karena makna nama-nama Allah itu membuahkan optimisme kepada Allah. Yang kelima, karena kesempurnaan nama-nama tersebut maka hendaknya berdoa selalu dengannya. Maka kalau berdoa kepada Allah, sebutkan nama-nama Allah itu. Ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Karim. Nah, ibu sekalian, berdoa itu memang ibadah yang sangat ajaib ya dalam agama kita. Begitu kita sudah jalan buntu dengan semua dunia, semua dunia di depan kita buntu. Pergi ke rumah fulan buntu, pergi ke rumah fulan kedua buntu. 15 pintu manusia semuanya buntu untuk kehidupan kita, buntu untuk kesulitan Anda. Satu-satunya pintu yang gak pernah buntu hanya pintu Allah Azza wa Jalla. Begitu Anda berdoa, tunda dulu menyebutkan keinginan, sebutkan dulu nama Allah satu persatu. Ya Allah, resapi maknanya Ya Rahman, resapi maknanya Ya Karim, resapi maknanya. Subhanallah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, banyak orang yang tersiksa oleh ujian-ujian lalu mereka berdoa. Saat mereka berlama-lama menyebut nama Allah, akhirnya mereka lupa dengan kebutuhan mereka. Tadinya mau minta apa? Tadinya mau minta supaya hutang-hutang ini lunas. Dia udah putus asa, dia udah mulai tersiksa banget dengan hutang-hutang itu. Tapi begitu dia mulai berdoa, dia sebutkan nama Allah satu persatu, dia resapi maknanya satu persatu. Ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Karim, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Qarib. Begitu nama Allah ini dia sebutkan, hatinya pun hanyut dalam makna nama-nama. Sampai akhirnya dia, oh saya ternyata belum minta keinginan saya. Dan ini sangat banyak sekali. Ini sangat banyak sekali. Kejadian seperti ini sering terjadi. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda ingin merasakan nikmatnya doa, bukan karena saat Anda sebutkan keinginan Anda itu, tapi ketika Anda sebutkan nama-nama Allah, seolah-olah memang gak perlu lagi meminta kalau Anda sebutkan nama itu. Indah nama-nama Allah itu. Di zaman Nabi kita ada seorang laki-laki selalu salat membacakan surat Al-Ikhlas. Ya, misalnya pun dia bacakan Al-Kafir, dia bacakan At-Takatsur, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Mestinya ruku. Dia tidak buru-buru ruku. Dia sempatin dulu membacakan surat Al-Ikhlas. Pokoknya baca surat apapun selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Oh, ini sholat yang aneh. Sehingga sholat laki-laki ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi kita memanggil laki-laki ini.
Kata Nabi, kenapa setiap sholat baca Al-Ikhlas? Ya kalau kita punya alasan kan beda, karena pendek gitu kan. Laki-laki ini enggak. Ya Rasulullah, saya sangat suka dengan surat itu. Karena dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu semuanya bicara tentang Allah. Saya suka banget. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah ahad. Satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Kau yang sakit, gantungkan harapan sehatmu kepada Allah. Engkau yang sedang difitnah, gantungkan harapan keadilan kepada Allah. As-samad, Allah tempat menggantungkan segala keinginan. Jadi laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta surat itu karena isinya sepenuhnya adalah nama-nama Allah. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semua pembicaraan tentang Allah, makanya saya suka. Kata Nabi SAW, Allah menyayangi kamu, mencintai kamu seperti cinta kamu membacakan nama-nama Allah dalam surat Al-Ikhlas. Nah, maka ini kebahagiaan juga buat kita jemaah sekalian. Kalau laki-laki ini oleh Nabi katakan, Allah mencintai kamu seperti kamu mencintai nama-nama Allah dalam surat Al-Ikhlas. Jadi, kalau ibu datang ke sini ngaji, panggilan hati untuk hadir semata-mata karena panggilan cinta. Aku cinta nama-nama Allah. Saya enggak ragu ibu-ibu sekalian. Kalaulah satu-satunya motif kehadiran ibu di sini karena cinta dengan nama-nama Allah, saya enggak ragu. Ibu-ibu semua dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sama dengan laki-laki itu. Aku mencintai Al-Ikhlas karena nama-nama Allah yang ada padanya. Kata Nabi, kalau begitu Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai nama-nama Allah dalam surat Al-Ikhlas. Nah, maka ibu-ibu sekalian, setiap kali hadir dalam kajian ini, itu niat di refresh, niat diperbaharui. Allah, aku pergi, aku cinta nama-namamu. Aku cinta nama-namamu. Dan kalau betul kita mencintai nama-nama Allah sesuai dengan sabda Nabi, Allah akan mencintai ibu sebagaimana ibu mencintai nama-nama Allah. Baik. Halaman 459, cara berdoa dengannya, dengan nama-nama Allah. Perintah berdoa dengan Asmaul Husna mencakup dua jenis doa, doa ibadah dan doa masalah permintaan. Maka hendaklah kita tidak beribadah, tidak meminta, tidak menyanjung kecuali kepada Allah. Pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Ini saya tidak bacakan, saya sampaikan saja. Berdoa dengan nama-nama Allah memiliki dua pengertian. Pertama doa ibadah, yang kedua doa permintaan. Selama ini yang kita udah fahami, berdoa kepada Allah dengan cara meminta. Ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Mannan, Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Samad, Allahumma rzuqni. Jadi Asmaul Husna selama ini kita bacakan dalam doa permintaan. Itu sudah bagus. Nah, sekarang ini ada doa kedua dalam Asmaul Husna, yaitu doa ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya ibu sekalian, makna-makna yang ada dalam Asmaul Husna itu mengandung ibadah. Makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah, itu makna-makna Asmaul Husna itu mengandung ibadah. Nah, contoh. Di antara ibadah dalam agama kita adalah cinta kepada Allah. Itu ibadah itu. Nah, begitu Anda membacakan Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, makna dari nama Ar-Rahman, bukankah membuat hati mencintai Allah? Baik. Misalnya Allah itu Al-Qawi, Maha Kuat.
Dan Anda berada dalam keadaan lemah. Anda dilemahkan karena mungkin nggak punya jabatan, Anda dilemahkan mungkin karena uang Anda nggak banyak, Anda dilemahkan oleh orang-orang sombong. Tiba-tiba Anda sadar Allah Al-Qawi Maha Kuat. Anda sadar Allah Maha Kuat, kemudian Anda tawakal kepada Allah. Makanya ibu yang saya hormati, orang yang paling sempurna beribadah kepada Allah adalah orang yang paling memahami Asmaul Husna. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di setiap nama Allah ada ibadah-ibadah khas. Misalnya, di dalam nama Ar-Rahman itu ada ibadah khas. Di dalam nama Al-Malik itu ada ibadah khas. Di dalam nama Ahad itu ada ibadah khas. Sehingga sejumlah nama Allah, sejumlah itu pula ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, perlu juga untuk kita fahami ibu-ibu sekalian, bahwa ibadah dalam fisik kita itu sangat sedikit. Kalau Anda baca Quran itu ibadah fisik, ibadah lidah. Kalau Anda sholat itu ibadah fisik. Dalam agama kita ibadah fisik itu hanya setetes. Dan ibadah yang sangat banyak bagaikan bahtera yang gak bertepi adalah ibadah hati. Ibadah hati inilah yang sangat banyak. Contohnya adalah cinta kepada Allah, optimis kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah. Ini semuanya ibadah-ibadah hati. Saya lihat sebagian ulama mencatat ibadah hati itu jumlahnya 1000. Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menulis ibadah hati itu jumlahnya 100. Setiap satu terdiri dari 3 tingkatan, berarti 300. Nah, jadi saya cuma ingin katakan bahwa ibadah-ibadah fisik dalam agama itu sedikit sekali. Karena mayoritas ibadah dalam agama kita ada di dalam hati kita. Bahwa kita harus cinta Allah, bahwa kita harus optimis kepada Allah, bahwa kita harus takut kepada Allah, bahwa kita harus tawakal kepada Allah, bahwa kita merindukan Allah, bahwa saya menginginkan Allah. Kamu sholat, ya siapa yang kamu inginkan? Aku inginkan Allah. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, saya ulangi, mayoritas ibadah-ibadah kita tidak ada di fisik kita, tapi ada di hati kita. Dan ini kasih sayang Allah. Kenapa? Ibu tahu bahwa enggak akan terbuka pintu surga itu kecuali oleh ibadah. Orang-orang yang enggak punya ibadah, enggak akan terbuka pintu surga untuk mereka. Nah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kita lahiriah, itu yang dinamakan fisik. Allah pun memberikan kita batiniah, itu yang dinamakan hati. Pertanyaan ibu yang saya hormati, manakah yang lebih kuat antara fisik Anda dengan hati Anda? Jawabannya hati ini kuat. Karena hati enggak mengenal kata lelah. Bahkan hati pun enggak mengenal kata sakit. Tapi fisik ini gampang lelah. Fisik ini pun gampang sakit. Kalau begitu, hal terkuat dalam diri kita adalah hati kita. Maka Allah Azza wa Jalla meletakkan mayoritas ibadah di dalam hati, karena hati inilah yang terkuat dalam diri kita. Sehingga peluang Anda ke surga lebih besar. Anda bayangkan kalau misalnya Allah letakkan 100 ibadah di fisik Anda. Oh, Anda gak akan mampu itu. Tubuh kita ini lemah. Lemah karena letih, lemah karena bosan, lemah karena sakit. Maka mayoritas ibadah tidak ada di fisik yang lemah ini, tapi ada di dalam hati yang paling kuat. Sehingga peluang ke surga itu insya Allah menjadi besar.
Bahkan subhanallah ibu yang saya hormati, ibadah fisik Anda nggak diterima Allah tanpa ibadah hati Anda. Anda sholat ibadah fisik, tapi kalau di hati Anda tidak ada khusyuk, tidak ada ikhlas, apa sholat Anda diterima Allah? Nggak diterima oleh Allah. Zakat itu ibadah harta Anda. Allah tidak terima kecuali kalau dalam hati Anda ada ibadah, yaitu ikhlas. Nah, dan ikhlas ini pun anggaplah punya saudara-saudara lain juga. Di dalam ikhlas itu ada siddiq, ada jujur. Di dalam ikhlas itu kemudian ada tadarru dan selanjutnya. Jadi Masya Allah, di antara kasih sayang Allah yang sangat besar itu ini, bahwa Allah meletakkan ibadah terbesar, ibadah terbanyak bukan di tubuh kita yang semakin hari semakin letih, semakin hari semakin lemah. Kalau Anda ada gangguan gangguan lambung, kan Anda sudah tidak bisa lagi ibadah fisik bernama puasa. Jadi kalau ibadah dalam Islam hanya ibadah fisik, makin hari Anda makin tak punya peluang ke surga. Seiring dengan fisik Anda yang semakin sakit-sakitan. Tapi alhamdulillah, Allah justru meletakkan mayoritas ibadah itu ada dalam hati kita. Bahkan saya katakan, ibadah dalam fisik Anda hanya beberapa tetes, tapi ibadah di hati Anda adalah lautan gak bertepi. Nah, jadi alhamdulillah, karena mayoritas ibadah itu ada di dalam hati Anda, peluang Anda ke surga enggak semakin kecil dengan tubuh Anda yang semakin remah. Karena mayoritas ibadah itu ada dalam hati. Ketika Anda ikhlas, ketika Anda sabar itu fisik atau hati? Sabar itu ibadah fisik atau ibadah hati? Tentu ibadah hati. Misalnya ketika Anda syukur, itu kan ibadah hati juga. Ketika Anda jujur, itu kan ibadah hati juga. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, kalau ibadah itu hanya ada di dalam fisik kita, makin hari makin tak ada peluang kita ke surga. Seiring dengan tubuh yang semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin lemah. Tapi alhamdulillah, Allah letakkan ibadah yang terbanyak ada di dalam hati kita, di mana terdapat ikhlas, di mana terdapat sabar, di mana terdapat syukur, di mana terdapat tawakal, di mana terdapat inabah, di mana terdapat ikhbat, di mana terdapat tabatul. Tuh, bahkan beberapa nama ini mungkin baru dengar sekarang. Ada ibadah hati yang namanya tabatul, ada ibadah hati yang namanya inabah, ada ibadah hati namanya tawadu, dan selanjutnya. Jadi inilah dua ibadah berhubungan dengan Asmaul Husna. Ibadah pertama, dua doa dalam hubungannya dengan Asmaul Husna. Pertama ibadah, yang kedua permintaan. Ibadah dalam arti setiap nama Allah mengandung ibadah khas. Di dalam nama Ar-Rahman ada ibadah khas, dalam ibadah Ar-Razzaq ada ibadah khas, dalam nama Allah Al-Qawi ada ibadah yang sangat khas. Jadi masing-masing nama Allah ada ibadahnya sendiri-sendiri. Maka orang yang paling sempurna ibadah, orang yang paling faham Asmaul Husna. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan poin yang berikutnya, halaman 460. Apakah hanya 99 nama saja? Dalam hadis saya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang menyempurnakan 99 nama, dia masuk surga. Pertanyaan, apakah memang nama Allah itu 99? Enggak lebih dari itu? Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, hampir semua ulama kita mengatakan bahwa hadis tadi tidak membatasi nama Allah hanya 99. Tapi hadis tadi membatasi
untuk masuk surga cukup dengan 99 saja. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kata Nabi, Allah punya 99 nama, siapa yang menyempurnakannya dia ke surga. Jadi angka 99 ini bukan untuk membatasi, bukan untuk membatasi jumlah, tapi untuk membatasi surga. Kamu kalau masuk surga enggak mesti 1000 nama Allah. Cukup dengan 99 nama Allah kamu masuk surga. Ini maksud hadis Nabi. Jadi kesimpulan, nama Allah itu tidak 99 tapi lebih. Nah, berikut ini coba lihat di sini ada hadis Nabi. Saya kira hadis ini dibawa, mestinya Anda hafal karena ini diajarkan Nabi untuk orang-orang yang sedang sedih. Ya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ada sambungannya, memang agak panjang. Ya, ini agak panjang. Dibacakan dalam keadaan gelisah. Mari kita lihat arti yang tertulis ini. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, baik nama yang engkau namakan kepada dirimu, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun nama yang kau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, aw anzaltahu fi kitabik, ataupun nama yang telah kau turunkan dalam kitab sucimu, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama yang masih kau rahasiakan dalam ilmu gaibmu. Berdasarkan hadis ini ada beberapa nama Allah. Pertama, nama Allah yang diturunkan dalam kitab suci. Yang kedua, nama Allah yang Allah ajarkan kepada orang tertentu. Yang ketiga, nama Allah yang masih Allah rahasiakan. Nah, berarti nama Allah itu tidak terbatas dalam jumlah 99, karena masih ada nama Allah yang Allah rahasiakan. Nah, tapi 99 nama yang dimaksudkan dalam hadis adalah untuk masuk surga. Jadi nama Allah hanya 99 tidak, tapi nama Allah lebih dari 99, tapi untuk bisa masuk surga cukup menyempurnakan 99 nama, Anda akan masuk surga. Menyempurnakan, pertama hafal, yang kedua faham, ketiga yakin, yang keempat jalankan konsekuensinya. Jalankan konsekuensinya. Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, kalau begitu saya salat. Karena Allah sayang dengan orang yang salat. Gitu ya. Halaman 463. Halaman 463. Pada halaman 463 ini pembahasan nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Apa maksud pembahasan ini? Jadi penulis ingin mengatakan bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya nggak bisa dibuat-buat. Nama Allah itu murni, diajarkan Al-Quran, diajarkan oleh hadis, dan tidak satu manusia pun yang bisa berkreasi, oh saya bikin dulu nama Allah. Enggak. Ya, tidak ada dan tidak boleh bagi siapapun untuk berkreasi menciptakan nama Allah, enggak boleh. Kenapa? Karena nama Allah itu adalah tauqifiyah. Artinya murni, bersumberkan dalil, bersumberkan Al-Quran, bersumberkan hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, berarti ini bukan nama Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Yang terakhir pada halaman 464, ini jenis-jenis ilhad. Yang dimaksud ilhad ini artinya adalah kesesatan. Beberapa kesesatan dalam memahami Asmaul Husna.
Yang pertama, menamai berhala dengan Asmaul Husna. Insya Allah kita selamat itu ya. Tapi di zaman Nabi mereka menamai berhala mereka dengan Uzza sesuai dengan nama Allah Al-Aziz. Mereka menamai berhala mereka dengan Manat sesuai dengan nama Allah Al-Mannan. Jadi mereka menamai berhala dengan nama Allah. Ini kesesatan pertama. Yang kedua, menamai Allah dengan nama yang tidak layak. Seperti orang-orang Nasrani, mereka menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Kalian menamai Allah dengan nama yang enggak layak, Tuhan Bapa. Ya. Kesesatan berikutnya adalah menyamakan sifat yang terkandung dalam Asmaullah dengan sifat manusia. As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Sama dengan manusia, sama-sama mendengar. Sama tapi tak serupa. Kalau makna Asmaul Husna itu disamakan dengan manusia, ini kesesatan yang keempat. Misalnya lagi, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Sama dong dengan manusia melihat juga. Sama-sama melihat, tapi dengan hakikat melihat yang berbeda. Tapi kalau kemudian Anda samakan 100%, penglihatan Allah, penglihatan manusia sama 100%. Ini kesesatan. Lam yakul lahu kufuwan, enggak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sesuatu pun ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sudah berlalu kajian kita lebih 1 jam. Muqaddimah ini pun sudah selesai. Untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah kita langsung memasuki pembahasan nama Allah yang pertama, yaitu Allah. Ya, mudah-mudahan kajian ini dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya ibu, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa kita masih takut mati gitu loh Pak? Jadi kan janjiannya kan kita tuh. Iya. Di antara doa Nabi kita, Allahumma as'alukan nazar ila wajhikal azim wasyauqa ila liqa'ik. Itu doa Nabi kita. Ya Allah, aku meminta 2 hal. Pertama, nanti aku melihat Engkau. Yang kedua, aku minta kepadamu, berikan aku rindu bertemu denganmu. Jadi Nabi kita minta, ya Allah, berikan aku kerinduan menjumpaimu. Nabi ingin agar kita melihat kematian itu dengan rindu, bukan dengan takut. Ibu rindu dengan mati, makin cepatkah mati? Enggak. Anda enggak akan makin cepat mati karena rindu dengan kematian. Tapi perlu rindu dengan kematian agar Anda bersiap-siap. Orang yang enggak rindu dengan kematian tuh enggak siap. Kita perantau gitu kan. Lebaran besok pokoknya saya akan melepaskan rindu dengan orang tua. Karena pulang itu pulang rindu, saya belikanlah oleh-oleh rindu pula. Maka Nabi kita mengajarkan, lihat kematian itu dengan rindu, bukan dengan takut. Orang yang melihat kematian dengan takut, mereka putus asa. Tapi orang yang melihat kematian itu dengan rindu, mereka ingin mempersembahkan sesuatu. Enggak ada orang rindu melainkan ada ingin mempersembahkan sesuatu. Anda pergi ke luar negeri, pulang ke Indonesia, kalau Anda pulang karena rindu, pasti untuk mempersembahkan sesuatu. Tidak ada rindu tanpa mempersembahkan. Maka Nabi mengatakan, lihat kematianmu dengan rindu, agar kau mempersembahkan sesuatu melalui kematian itu. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, kenapa orang takut mati? Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak tahu di balik mati ini apa gitu. Kalau ibu tahu di balik kematian ini, ibu lebih menginginkan itu daripada kehidupan yang sekarang.
Tapi kita tahunya orang mati dikubur. Itulah yang kita lihat. Artinya kita takut dengan kematian itu. Nah, kita melewati beberapa alam. Alam yang pertama alam rahim. Itu 9 bulan. Hitungannya bulan. Alam yang kedua alam dunia. Itu hitungannya tahun. Alam yang ketiga adalah alam kubur. Mungkin itu hitungannya abad. Alam berikutnya alam akhirat. Itu hitungannya abadi. Nah, Nabi kita wafat. Udah berapa lama beliau dikubur? Sampai hari ini 14 abad bukan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita sekarang? Dia ada dikubur. Udah berapa lama beliau di dalam? Udah 14 abad. Maka kehidupan kita yang pertama adalah kehidupan terhitung bulan. Sewaktu kita di dalam rahim. Kehidupan kedua, kehidupan berbilang tahun. Sewaktu kita dalam kehidupan yang sekarang. Kehidupan berikutnya adalah kehidupan kubur. Itu mungkin berbilang abad. Setelah itu sampailah di akhirat. Tidak lagi berbilang bulan, tidak lagi berbilang tahun, tak lagi berbilang abad, tapi berbilang abadi. Nah, sangat keliru kalau ada yang beranggapan hidup sekarang ini lebih indah daripada kehidupan di kubur itu. Keliru sekali. Sekarang Anda udah lihat, kehidupan Anda yang hanya beberapa tahun saja, Allah kasih kenikmatan seperti ini. Allah kasih Anda rumah bagus, Allah kasih Anda kendaraan, Allah kasih Anda investasi. Itu hanya kehidupan beberapa tahun saja. Nah, kalau dikubur kehidupan Anda misalnya 1 abad, 2 abad, 3 abad, apa yang Allah kasihkan? Kita nggak bisa ngebayangin itu. Ulama kita hanya menyebutkan satu hal. Kasih sayang Allah kepada manusia di dalam kematian melebihi kasih sayang Allah kepada manusia di dalam kehidupan. Ini Anda udah lihat kasih sayang Allah seperti ini nih. Kasih sayang Allah nanti setelah Anda kembali kepada Allah, kasih sayang jauh lebih luar biasa. Kita pun kalau jujur berpikir, makin hari hidup ini nggak semakin ramai, makin sepi. 3 bulan lalu ayah saya wafat. Tahun lalu ibu saya wafat. Begitu 3 bulan lalu ayah saya wafat, saya ngerasa hidup ini benar-benar sepi. Sepi sekali. Dulu hidup ini ramai, ada nenek, ada kakek. Mereka pergi, hidup mulai sepi. Tapi masih ramai karena ada tante, ada om, ada uak dan lain-lain. Tapi mereka pun udah pergi. Kemudian ayah kita pun pergi, ibu kita pun pergi. Yang tersisa di sini cuma anak-anak saja, cucu-cucu saja, beberapa teman, bahkan mayoritas teman kita pun udah pergi. Ingat, kalau kita mau jujur, di dalam kematian itu sekarang sudah lebih ramai dibanding kehidupan ini. Anda pulang kampung, Anda kenal berapa orang? Kalau punya kampung gitu ya. Sekarang ini orang yang masih akrab dengan Anda paling berapa orang? Nah, jadi penyebab kedua orang takut dengan kematian karena mereka nggak tahu di balik kematian itu apa. Mereka nggak tahu. Cuman saya katakan, kalau Anda mau tahu di balik kematian ada apa, disitulah Rasulullah sekarang. Disitulah Nabi Ibrahim sekarang. Disitulah Nabi Musa sekarang. Kehidupan yang sekarang ini, apakah di atas kehidupan ini ada Nabi SAW? Enggak. Apakah di atas kehidupan ini ada Abu Bakar Siddiq? Enggak. Apakah di atas kehidupan ini ada Khadijah, ada Aisyah? Enggak. Di mana mereka semua? Mereka semua ada dalam kematian. Jadi kalau Anda sadar siapa saja yang sudah berada dalam kematian itu, Anda enggak terlalu takut. Di sanalah Rasulullah. Di sanalah Musa, di sanalah Isa, di sanalah Ibrahim, di sanalah Yusuf. Di sanalah Adam.
Di sanalah Aisyah, di sanalah Khadijah, di sanalah ayah dan ibu kita, di sanalah beberapa om dan tante kita. Mereka ada di sana sekarang. Apa Anda masih melihat mati itu sesuatu yang menakutkan kalau Anda tahu mereka ada di sana? Sayangnya manusia ini serakah. Serakah manusia ini. Seandainya manusia ini tidak serakah, enggak berat berpisah dengan dunia ini. Penyebab kedua, kenapa orang takut dengan mati? Karena mereka membangun dunia dan enggak membangun kehidupan berikutnya. Kalau sepanjang hayat yang dibangun adalah dunia dan enggak pernah membangun kehidupan setelah dunia, wajar kalau kamu takut karena kamu enggak nyiapin apa-apa di sana. Sementara di sini segala-galanya Anda siapin. Dulu ada seorang khalifah bernama Khalid bin Abdul Malik kalau nggak salah. Sewaktu beliau mengunjungi Madinah, beliau bertemu dengan ulama besar Madinah bernama Salamah bin Dinar rahimahullah. Dalam pertemuan itu sang khalifah bertanya, wahai ulama, wahai imam, kenapa hati ini takut dengan kematian? Imam Salamah bin Dinar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda membangun dunia ini mati-matian, dan Anda nggak membangun apapun setelah kematian. Otomatis Anda akan takut meninggalkan yang dibangun menuju yang tidak dibangun. Wahai Amirul Mukminin, sekiranya Anda membangun akhirat Anda, mati-matian Anda membangun akhirat, justru Anda akan penasaran ingin melihat itu semuanya, sehingga mudahlah bagi Anda meninggalkan dunia ini. Nah, ini jawaban ini, nasihat untuk kita semua ini. Sudah saatnya kita membangun akhirat itu. Bangunlah akhirat itu. Kalau Anda udah ngerasa membangun akhirat, di titik itu Anda akan rindu kembali. Berikutnya ibu, kenapa sih takut dengan mati? Karena kita nggak tahu kalau kematian itu sesungguhnya bukan perpisahan tapi pertemuan. Apa yang ibu bacakan kalau ada kematian? Wa inna ilaihi. Kita kembali kepada Allah, itu kan? Saya mau nanya ibu, kembali, irajiun, kembali itu berpisah atau bertemu? Kembali itu berpisah atau bertemu? Tidak ada orang mengatakan kembali itu berpisah. Semua orang mengatakan kembali itu bertemu. Maka orang yang mati itu adalah rojiun, mereka kembali. Yang kembali itu bertemu, bukan berpisah. Mereka memang berpisah dengan Anda yang hidup, tapi mereka akan bertemu dengan yang maha hidup. La haula wala quwata illa billah. Ibu coba bayangin gitu ya, ibu merantau 30 tahun. Akhirnya kangen sekali, rindu sekali dengan ayah dan ibu. Pulanglah ke kampung. Ibu bisa bayangkan bagaimana rasanya pertama kali bertemu dengan orang tua ini. Itu hanya pertemuan seorang anak yang terpisah 30 tahun dengan ibunya. Pertemuan itu dahsyat sekali. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda bayangkan pertemuan seorang hamba dengan Allah yang menciptakannya dan gak pernah bertemu seumur hidup? Pertemuan dengan orang tua yang terpisah 2 tahun saja dahsyatnya luar biasa. Apalagi pertemuan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apa itu? Ibu belum pernah ketemu Allah, bukan? Tapi setelah kematian Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan seorang hamba dengan Allah. Ibu kita menyayangi kita, kita menyayangi ibu kita. Rindu itu dahsyat karena kasih sayang ini. Tapi ternyata ibu, yang paling menyayangi Anda di atas segala kasih sayang adalah Allah. Karena Dia yang menciptakan Anda. Yang menciptakan mata Anda, menciptakan alis Anda, menciptakan pikiran Anda adalah Allah yang menyayangi Anda.
Jadi kalaupun kita sadar bahwa mati ini pertemuanku dengan Allah, aku selama ini nyebut-nyebut namanya, selama ini aku sempuhkan wajah di hadapannya, tapi aku belum bertemu dengannya. Dengan mati inilah aku akan bertemu dengan Allah. Oh Masya Allah, sekejap, saya sudah bilang tadi, sekejap di surga membuat seseorang lupa penderitaan sepanjang hayat. Itu sekejap di surga. Sekejap bertemu dengan Allah, apa rasanya? Maka orang-orang yang telah wafat ini, diceritakan Nabi kita dalam hadis, diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, begitu seorang wafat, ruhnya keluar langsung dibalut dengan kain kafan dari surga. Sebagaimana bayi begitu lahir, langsung kita bungkus dengan kain bedong, ya kan? Kain bedong namanya, bukan? Bedongan kan? Ini begitu, ruh ini udah lepas, langsung dibungkus malaikat dengan kain kafan dari surga yang sudah diwangikan dengan minyak kasturi. Lalu ruh ini diangkat ke langit pertama. Malaikat penjaga pertama mengatakan, ini wangi apa? Ruh siapa ini? Wangi sekali. Oh, ini ruh seorang yang saleh bernama Fulan. Malaikat buru-buru membukakan pintu, naik ruh ini. Angkat lagi, naik ke langit kedua. Malaikat penjaga langit kedua juga bertanya, ini ruh siapa? Harum sekali. Oh, ini ruh seorang yang saleh. Bukalah pintu. Dibuka. Setelah pintu-pintu ini semua terbuka, orang ini dipertemukan dengan orang-orang saleh. Dipertemukan dengan orang tuanya, dipertemukan dengan orang-orang yang saleh. Sehingga ruh ini diciumi oleh yang telah mendahului. Lalu malaikat yang bawa mengatakan, lepaskan dia, baru lepas dari kelitihan dunia, lepaskan. Setelah itu, roh ini baru dipertemukan dengan Allah. Pertemukan dengan Allah, ya Allah, bertemu dengan Allah, subhanallah. Nah, setelah bertemu dengan Allah, Allah mengatakan, kembalikan ia ke dunia. Aku menciptakannya dari tanah, mengembalikannya ke tanah, dan nanti akan mengeluarkannya juga dari tanah. Dikembalikanlah ruh ini ke tanah untuk menikmati satu alam yang bernama alam kubur. Alam kubur itu bukan yang Anda lihat lahat, itu lahat namanya. Alam kubur itu tidak kasat mata. Yang jelas Allah Nabi SAW bersabda, para penghuni kubur yang saleh 2 kali dalam sehari dibuka pintu kubur supaya mereka melihat surga. Di pagi hari dibuka pintu kubur. Ini istana kamu. Ini taman-tamannya. Ini wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang akan melayani kamu di surga. Di surga kan Anda nggak perlu ngambil ngapa. Tetapi ada anak muda, usia belia, wajah-wajah cakep, wajah ganteng, semuanya pelayan-pelayan surga. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Pelayan-pelayan surga adalah anak muda yang sangat ganteng-ganteng. Apabila kalian melihat mereka, kalian seakan melihat bintang-bintang di langit. Itu di kubur itu. Di pagi hari Allah berfirman, bukakan pintu. Dibuka pintu kubur, nampak, oh ini istana kamu ini. Coba lihat taman-tamannya. Ini pelayan-pelayan kamu, Allah nampakkan, ini pelayan-pelayan kamu. Sehingga 2 kali sehari, di pagi hari setelah subuh, di sore hari setelah asar dibuka pintu kubur sehingga nampaklah surga dan semua aroma-aroma surga masuk ke dalam kubur. Itu yang dinamakan dengan nikmat kubur. Jadi kalau Anda lihat kubur itu ada lahat kecil, jenazah di dalam, enggak. Ini bukan kubur, ini cuma tanah. Kubur itu alam. Alam yang kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Ada seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani. Beliau berguru kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi kita SAW. Saat beliau wafat, jenazahnya ditaruh di dalam
liang lahat. Begitu akan ditutup oleh dua orang yang meletakkan jenazah ini, tiba-tiba mereka melihat ruangan yang sangat luas, ruangan yang sangat indah, dan mereka melihat jenazah sudah berdiri melakukan salat. Yang satu mengatakan, kamu lihat gak tuh? Yang satu mengatakan, iya. Terus gimana? Segera tutup supaya orang gak sesat. Akhirnya segera ditutup dan diuruk. Setelah diuruk, kedua orang ini menjumpai putri Imam Sabit Al-Bunani. Mereka mengatakan, wahai putrinya Sabit, kami yang tadi meletakkan jenazah di liang lahat. Baru saja jenazah kami letakkan, tiba-tiba kami melihat ruangan yang sangat luas, sangat indah, sangat harum, dan kami tiba-tiba melihat ayahmu sholat. Putrinya mengatakan, kamu benar-benar lihat? Iya, kami berdua melihat. Beliau mengatakan, Allah Maha benar. Ayahku selama 40 tahun selalu berdoa, Allahumma in kunta azinta limayyitin yusalli fi qabrihi falyakun dzalika li Tsabit. Ya Allah, sekiranya engkau izinkan seorang jenazah salat di kubur, izinkan aku salah satunya salat di kuburku. Itu doa ayahku selama 40 tahun. Tak pernah beliau salat malam kecuali berdoa, ya Allah, kalaulah ada jenazah yang engkau izinkan salat di kubur, berikanlah salah satu izin itu kepada aku. Dan Nabi SAW ditanya bagaimana dengan keadaan para nabi. Kata Nabi SAW, al-anbiya'u fi kuburihim ahya wa yusallun. Nabi-nabi di alam kubur, mereka hidup dan melakukan salat. Hidup dan melakukan salat. Nah, jadi seandainya lah kita tahu apa yang terjadi di balik kehidupan sekarang, mungkin kita akan muak dengan kehidupan sekarang, dengan rumah mewahnya, dengan mobil mewahnya, dengan jabatan tingginya. Kehidupan sekarang ini letih. Kehidupan yang setelah ini nggak ada letih lagi, nggak ada sakit lagi. Nah, jadi intinya kalau kita tahu alam setelah kehidupan yang sekarang, insya Allah itu alam yang layak untuk dirindukan. Tapi dengan catatan penuh beramal saleh. Beramal saleh. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan berikutnya. Iya, Ibu, silakan. Selamat. Kenapa? Iya. Jadi Ibu yang saya hormati, ibadah fisik yang lemah karena ibadah hati yang rapuh. Kalau Ibu ngerasa ibadah fisikku ini lemah, itu karena ibadah hatinya memang rusak juga. Kalau ibadah hati ini sempurna, Anda akan melihat kesempurnaan ibadah fisik. Salat itu ibadah fisik, termasuk memakai hijab adalah ibadah juga. Hijab ini ibadah fisik bukan? Kalau belum sempurna dalam ibadah fisik, berarti dalam ibadah hati pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, jadi ibadah fisik kita ini memang selalu mencerminkan dalam ibadah hati. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau ibadah hatinya udah sempurna, udah baik, maka ibadah fisiknya pun akan ikut menjadi lebih baik. Tapi kalau ibadah hatinya masih banyak yang rusak, itu nanti kerusakan ibadah hati akan berdampak banyak ibadah-ibadah fisik ini yang rusak. Salatnya nggak bagus, puasanya nggak bagus, baca Qur'annya sesekali, masih membuka aurat, mohon maaf. Karena hijab ini ibadah. Nah, kalau dalam hijab ini kita tidak sempurna, berarti ibadah di dalam ini masih banyak yang rusak. Nah, jadi
Tentu saya nggak katakan, subhanallah ibu yang saya hormati, di dalam kajian kita nggak mau nyalahin siapapun. Dalam kajian ini kita ngaji. Dalam kajian ini kita mengambil kebenaran, kita menjemput kebenaran. Kita ingin berkenalan dengan banyak kebenaran. Kita ingin berkenalan dengan banyak kebenaran, itulah namanya ngaji. Nah, jadi kalau kajian itu untuk justice kamu begini, enggak, bukan ngaji itu namanya. Ngaji itu enggak, kita saling menasehati. Saya tahu ada kebenaran, udah saya kasih tahu. Saya tahu ada amal soleh, udah saya kasih tahu. Nah, dan enggak tertutup kemungkinan ibu sekalian gitu ya. Ibu datang hari ini karena hari ini ada satu kebenaran yang boleh jadi itulah yang jadi pintu surga besok. Bisa jadi. Makanya kajian berikutnya malas capek gitu. Oh, tapi jangan-jangan nanti ada satu kebenaran yang boleh jadi itulah pintu surga saya. Siapa tahu. Ibu yang saya hormati, ajaib sekali surga itu ya. Ajaibnya begini. Kalau kita ikuti kisah-kisah Al-Quran atau kisah-kisah Nabi SAW, rata-rata orang yang dijamin masuk surga itu bukan karena ibadah-ibadah umum, tapi karena ada ibadah-ibadah khas. Kalau ibu sholat, semua orang juga sholat, itu namanya ibadah umum. Kalau ibu baca Quran, semua orang juga baca Quran, itu namanya ibadah umum. Tapi Masya Allah, Nabi berkisah, ada seorang laki-laki, nggak ada ibadah umumnya, sholatnya nggak ada, puasanya nggak ada. Tapi laki-laki ini punya ibadah yang nggak dimiliki siapapun. Wow, berarti ini namanya ibadah khas. Apa ibadah laki-laki ini? Laki-laki ini sangat hobi minjamkan uang. Kebetulan dia orang kaya. Dia sangat suka minjamkan uang. Nah, kalau jatuh tempo pinjaman sudah tiba, maka dia kirimkanlah juru-juru tagih. Kamu tagih fulan, kamu fulan, kamu fulan. Kalau nanti ada yang nggak bisa bayar, sudah putihkan saja. Kalau ini mampu bayar, ambil. Kalau dia mampu bayar 30%, ambil. Kalau memang ada yang nggak bisa bayar, sudah hapus namanya, anggap nggak ada hutang. Setiap hari juru-juru tagih ini diamanahi seperti itu. Akhirnya laki-laki ini meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bertanya kepada malaikat, "Apa kebaikannya?" Malaikat mengatakan, "Enggak ada ya Allah. Enggak ada haji, enggak ada umrah, enggak ada puasa, enggak ada salat. Cuman," kata malaikat, cuman apa itu? Selalu menghapuskan hutang orang-orang. Allah berfirman, "Nahnu ahaqqu bidzalika minhu." Kalau dia menghapuskan hutang orang-orang, aku lebih berhak menghapuskan semua kesalahannya, masukkan ke surga. Anda lihat laki-laki ini tidak masuk surga karena salat, enggak masuk surga karena baca Quran 1 juz sehari. Dia masuk surga karena satu ibadah yang memang enggak dilakukan orang lain. Nah, seorang pelacur masuk surga bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zikirnya, tapi karena dia punya satu ibadah yang gak dimiliki oleh siapapun. Nah, yaitu memberikan air kepada seekor. Ya, kalau ada pelihara anjing, beda dengan pelacur ini. Pelacur ini ketemu anjing yang mau mati, lalu dia kasihkan air. Ya, kalau anjing di peliharaan mereka ini kan anjing hidup, anjing sehat, anjing gemuk-gemuk. Ini enggak anjing yang mau mati dikasihkan air. Akhirnya Allah ampuni pelacur ini dan masuk surga. Walhasil kita enggak tahu surga itu terbuka dengan amal apa. Mungkin suatu hari ada orang yang sedang menangis, lalu Anda datang, memang Anda enggak ngasih uang, tapi Anda berikan kata-kata yang membuat air mata itu kering. Allah Maha mendengar apa yang Anda ucapkan. Bahwa hari ini seorang hati yang gelisah, matanya menetes,
Anda nggak punya uang untuk mengeringkan air mata tersebut, Anda nggak punya uang untuk mengobati hati yang luka itu. Tapi Masya Allah, Anda ucapkan beberapa kata yang membuat air matanya jadi kering. Apa yang Anda ucapkan mengeringkan air mata itu, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Dan Allah akan menghitungnya nanti di akhirat. Nah, jadi maksud saya jamaah sekalian, kalau nanti dah ya Anda renung dulu diri Anda, ibu punya amal ibadah yang betul-betul khas apa itu? Apa yang betul-betul khas? Tapi usahakan ada ibadah Anda yang nggak dimiliki oleh orang lain. Misalnya kalau saya guru ngaji, sholat saya ini bukan ibadah khas buat saya. Ibadah khas saya sesuai kapasitas saya. Oke. Kalau saya punya uang banyak, lalu saya sungguh-sungguh masuk surga, surga itu bukan ibadah khas saya. Ibadah khas saya sesuai dengan apa yang saya miliki. Saya punya uang banyak, berarti ibadah khas saya adalah sedekah. Ibadah khas saya adalah melunasi hutang piutang orang. Ibu kalau pergi ke Saudi, di sana ada satu yayasan namanya Muassasah Tasdidud Dain, yayasan pelunasan hutang piutang. Bukan milik pemerintah, itu milik orang-orang kaya. Jadi ini orang-orang kaya mereka kumpulkan uang dengan jumlah besar. Motifnya, tujuannya apa? Mencari orang-orang saleh yang punya hutang. Kalau ketemu ada orang saleh, oh ini orang saleh, tapi terlilit hutang karena sakit yang berlama-lama. Sudah yayasan ini akan melunasi. Ini siapa ini? Ini satu keluarga yang saleh, terlilit hutang karena biaya belajar. Sudah akan dilunasi oleh yayasan tersebut. Sayangnya di negara kita nggak ada yang seperti itu. Ya, yayasan pelunasan hutang piutang. Tentu kalau hutang preman nggak perlu dilunasin. Kalau hutang-hutang penjahat nggak perlu dilunasin. Tapi yang perlu dilunasin adalah hutang orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Ibu tahu nggak? Ini orang saleh, orang bertakwa, terlilit hutang, gelisah dengan hutang, lalu ibu datang, ibu lunasi hutang itu. Ibu nggak tahu, tapi di malam hari, di malam yang gelap dia sujud di depan Allah. Ya Allah, sebagaimana aku telah dilebaskan hari ini dari hutang, bebaskan orang ini dari neraka. Karena orang saleh itu punya doa untuk Anda. Kalau preman itu nggak akan punya doa. Preman itu cuma ngucapin terima kasih ya. Tapi orang-orang saleh yang menerima kebaikan Anda, ya salam, mereka akan selalu menyebutkan Anda dalam doa mereka. Dan saya ingin katakan, ibu yang saya hormati, di antara nikmat terbesar kita, bahwa Allah meletakkan nama kita di dalam doa orang-orang yang saleh. Mereka berdoa, ya Allah, hamba-Mu fulan, sayangi dia, berikan dia husnul khatimah, dan selanjutnya. Iyalah ibu sekalian, demikian kajian kita. Sebentar lagi masuk waktu zuhur. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.